Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala hadha syahrul ramadhanal mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Tamir beserta pengurus, Bapak Imam, beserta Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya jauh di Indonesia Timur. Lahir di sana, tinggal juga di sana. Tepatnya di Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wonten tiang Adonara mriki, Pak? Boten enten? Atau mungkin saat dulu di Flores mana kali? Tidak ada, Pak, ya? Wah, berarti kulo dewe kuwi. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu telah bersilaturahim ke sini. Saya ini orang di luar Badan Wakaf Al-Quran. Saya independen. Saya punya lembaga yayasan sendiri. Saya buka yayasan Al-Furqon di Flores Timur. Tapi karena Badan Wakaf Al-Quran ini salah satu lembaga yang selalu berkolaborasi dengan saya, banyak sekali kegiatan dakwah saya dan usulan saya bisa dipenuhi oleh teman-teman di Badan Wakaf. Maka mereka minta saya berkeliling Indonesia untuk bersilaturahim dengan para wakif. Alhamdulillah malam hari ini bisa jumpa bapak-bapak di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim ini diparingi Gusti Allah umur yang panjang, rezeki yang kathah, ya udangnya semakin kathah, ya iwaknya juga semakin kathahnya Bapak Ibu. Semoga tambak, ya. Saya lihat tambak semua dari sana. Semoga diparingi Gusti Allah hasil yang melimpah ruah penuh barakah. Amin. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat ketika kita semua berharap adanya pembela, karena sudah pasti kita ini masih tanda tanya masuk surga atau masuk neraka. Ya tidak Bapak-bapak, ya? Atau ada yang sudah yakin masuk surga ini? Saya belum yakin. Ini surga ini mahal terlalu. Pengorbanan kita masih terlalu sedikit. Tidak sanggup ini beli surga ini. Tapi satu-satu yang bisa menyelamatkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, semoga pada saat itu kebetulan keputusan Allah kita ini sedikit saja ini dilemparkan ke neraka. Maka Allah mengizinkan pembela kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk kita. Amin. Sedikit berkenalan Bapak-bapak, saya lahir dari dua keluarga beda agama. Mama saya itu Kristen. Kebetulan dulu di daerah Flores, kalau Bapak Ibu tahu, ada satu kota kecil di ujung timur. Kalau kita kenal Aceh itu Serambi Mekah, saya boleh katakan kota ini adalah Serambi Roma. Jadi pusat umat Katolik di daerah timur itu, yaitu di kota Larantuka. Ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang dibentuk oleh Portugis. Maka seluruh suku yang terhimpun di sekitarnya itu embel-embelnya Portugal. Jadi ada suku Fernandes, suku da Gomes, suku da Silva. Mama saya itu dari suku da Silva, Pak. Ya. Ada di sini suku da Silva? Boten enten, ya? Ya, aku ya pikir sebelumnya, iki mungkin aku sak dulu Cristiano Ronaldo mungkin. Padahal tidak, aslinya orang Flores, hanya embel-embel sukunya saja, suku yang berbau-bau Portugis begitu. Kalau bapak saya dari keturunan Kesultanan Ternate yang dulu diutus ke daerah NTT untuk mengejar Portugis sekaligus mendakwakan Islam. Pada masa itu kekuatan sebenarnya adalah kekuatan umat Islam tahun-tahun 1500-an. Tapi dalam pergolakan politik sampai ke sini, hari ini umat Islam di sana cuma 10% saja. Ya. Jadi kalau NTT itu penduduknya 5 juta jiwa lebih, ya, kalau 5 juta jiwa lebih, maka umat Islamnya sekitar 500 ribuan jiwa. Tapi 500 ribu ini tidak tinggal di satu tempat,
tinggalnya itu berpencar-pencar di pesisir-pesisir pantai, ya, di pegunungan-pegunungan jauh di pedalaman, ya. Maka di banyak kabupaten umat Islamnya di bawah 10% lah. Saya bulan lalu Tarhib Ramadan isi di Surabaya, di satu kelurahan di situ. Saya tanya, Pak Takmir, di sini berapa masjid? Dia bilang ada 12 masjid lah. Saya bilang, wah ini di tempat saya satu kabupaten ini satu masjid, ya 12 masjid. Nah Bapak Ibu sekalian, karena saya kecilnya waktu itu orang tua agak berselisih paham kaitan dengan masalah agama, maka saya lahir di tengah-tengah keluarga yang Kristiani. Saya dibesarkan oleh keluarga yang saya juga bersyukur bahwa keluarga ini religius, punya nilai keagamaan yang tinggi, juga intelektual. Salah satu om saya itu pada tahun 60-an sudah jadi dokter. Maka rumah sakit umum di kabupaten saya itu diberi nama dokter om saya itu. Om saya itu juga pada akhirnya tahun 82 jadi gubernur di NTT. Namanya Bapak Dr. Hendrikus Fernandes. Mungkin ada yang pernah bertugas sana? Ustadz belum ya? Belum pernah ke NTT ya? Belum pernah. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa ke NTT juga ini. Ya. Akhirnya ketika saya masuk Islam, saya tidak menceritakan masuk Islam, tapi saya ketika masuk Islam saya berpikir, wah ini harus belajar Islam. Kalau saya hanya awam-awam saja dengan agama ini, saya sulit untuk mempertanggungjawabkan keislaman saya ke hadapan keluarga mama. Iya tidak Bapak Ibu? Berat saya nanti. Maka saya ambil pilihan, saya masuk pesantren. Kebetulan saya sekolah pesantren Ngeruki di Solo. Setelah itu tahun 82 Pak saya masuk. Tamat tahun 86, saya mengajar 1 tahun di sana. Terus saya bertugas dakwah di Bima 1 tahun. Kemudian saya mengambil kesimpulan karena saya harus pulang daerah saya, maka saya ambil kuliah jurusan umum. Saya kuliah ekonomi manajemen di Jakarta, kemudian saya pulang ke Flores. Itu kira-kira perjalanan saya. Usaha saya apa saja saya lakukan. Seperti bapak-bapak juga, kerja sawah, kerja di laut, tangkap ikan, nyetir mobil, macam-macam. Usaha serabutan. Kenapa demikian? Saya terinspirasi dari ayat yang saya baca tadi. Salah satunya yaitu Allah berfirman tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan ada satu bisnis usaha yang dapat membebaskan kamu dari azab yang pedih. Tentu bapak-bapak, penderitaan hidup ini termasuk bagian dari azab. Kesulitan-kesulitan itu adalah bagian dari azab. Bagaimana cara menyelesaikannya itu? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, diikuti dengan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengerti. Maka Bapak Ibu, saya lihat ayat-ayat Al-Quran, saya coba mengupas, membahas kitab-kitab fikih. Di situ redaksi perjuangan, redaksi jihad itu ternyata diawali dengan bi amwalikum. Jihad bi amwalikum, berjuang dengan harta dulu, baru diikuti dengan jiwa. Seluruh ayat jihad, selain dari ayat kontrak ya, ada ayat kontrak, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Cuma satu itu saja. Ketika Allah mengontrak kita untuk berjuang, itu yang didahului dengan jiwa. Tapi operasionalnya ternyata jihad itu, berjuang itu dengan harta. Maka saya berpikir, ketika jadi ustadz di daerah seperti ini, jadi dai di daerah seperti ini, harus punya kekuatan. Punya kekuatan ilmu, kekuatan pengetahuan umum, sehingga wawasannya harus luas ya Mas. Kemudian juga kita punya kekuatan fisik, juga harus memiliki kekuatan harta. Kenapa Bapak-bapak? Oh, di sana itu kita kalau berdakwah jangan harap umat kasih kita amplop, Pak. Kalau di sini kasih amplop, Ustaz. Iya. Iya, Pak. Ada juga, Pak. Iya, memang dai harus dibiayai oleh kita umat. Kalau dai tidak dibiayai, nanti macam di tempat saya. Nanti imamnya di saat sholat terlambat datang karena masih di laut, masih urus ikannya. Nah, saya Bapak-bapak sekalian, inilah yang saya ambil peran di sana, yaitu kita mendahului umat. Ketika kita berteriak sedekah, kita duluan sedekah. Berteriak infak, kita duluan infak. Berteriak bangun masjid, kita duluan bangun masjid.
Apa yang menjadi kesulitan umat, inilah kita coba untuk meretasnya, untuk menjawabnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sekian waktu yang cukup panjang dalam perjalanan itu, alhamdulillah, yang tadi awalnya susah diterima, umat ini segan, takut, jauh dari kita, hari ini mereka sudah begitu rapat dengan kita, Bapak-bapak sekalian. Nah, kuncinya juga Bapak Ibu, salah satunya yaitu yang saya lakukan, bahwa dakwah itu tidak punya kepentingan, tidak ada tendensi apapun. Saya tidak ada target, Pak. Bahkan saya tidak berpikir saya dakwah terus mereka masuk Islam. Tidak, Pak. Di tengah-tengah komunitas Kristen pun saya bilang sama mereka, saya berdakwah ini tidak berharap saudara masuk Islam. Bila perlu tidak usah masuk Islam. Malah saya bilang begitu. Karena apa? Karena kenyataannya kalau masuk Islam, apalagi belum belajar Islam, kebiasaan buruk sebelumnya dibawa terus ya. Misalnya, orang-orang di tempat saya itu sukanya minum-minum, Pak. Bukan minum teh kayak begini, minum moke ya. Arak ciu. Ya kayak dibakar bisa terbakar itu, Pak. Itu minuman tradisional, Pak. Kalau Bapak pergi ke tempat saya, itu suguhan pertama sebagai tanda persahabatan. Ini kebiasaan kadang sudah masuk Islam juga terbawa terus. Maka saya bilang sama mereka, kalau mau masuk Islam, belajar dulu. Kalau tidak belajar, jangan masuk Islam. Islam ini mahal. Begitu Bapak-bapak sekalian. Saya tidak punya kepentingan. Saya tidak berharap berapa massa yang mendukung saya. Apalagi mau pilih saya jadi DPR, tidak penting, Pak. Banyak partai melamar saya, tapi saya bilang kita masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Islam respect dengan politik. Iya tidak Bapak-bapak? Islam tidak boleh menutup mata tentang politik. Islam tidak boleh menutup mata tentang kepedulian sosial, tentang negara. Tapi saya pribadi membatasi diri saya. Cukup saya berada di jalan dakwah, saya bisa menjadi penengah semua pihak. Begitu Bapak-bapak sekalian. Inilah langkah saya, sehingga di sana Islam dari berbagai kalangan saya masuk. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau apa saja. Siapa saja boleh bekerja sama, asal tidak membuat perpecahan umat, tidak memporak-porandakan kebersamaan di sana, juga membawa kebaikan. Maka Bapak-bapak, salah satu lembaga yang termasuk bisa mendampingi saya adalah Badan Wakaf Al-Quran. Bapak-bapak, perjalanan dakwah saya, Pak Ustadz ini mengertilah. Kalau tahun 90-an, Pak, kita jalan kaki, Bapak. Dari masjid ke masjid sampai puluhan kilometer, Pak. Bukan seperti jamaah tabligh, itu kita silaturahim aja. Melanggar laut, nyebrang pulau ke pulau, naik sampan, naik perahu. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak, hari ini saya sudah punya kapal sendiri. Ya. Kapal itu kenapa? Begini Pak, saya ketika mengunjungi teman-teman saudara-saudara kita di pedalaman itu, saya mau lihat kira-kira kesulitannya apa sih dai-dai kita di daerah-daerah itu. Banyak sekali kesulitan. Salah satunya ini, ketiadaan Al-Quran. Dan ini bukan saja di daerah yang mayoritas Kristen, di daerah yang mayoritas Muslim pun susah dapat Al-Quran itu. Apalagi keterbatasan dari Kementerian Agama, Pak ya. Susah. Saya berlayar sampai di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, perbatasan di Al-Halmahera, di daerah Maluku, putar sampai Maluku Tenggara, masuk ke Timor Leste, kembali lagi ke Nusa Tenggara Timur. Banyak problem tidak ada Al-Quran. Saya masuk ke di TPQ Pak, satu Quran diperebutkan oleh 5 sampai 10 anak, bergantian membaca. Saya tanya sama guru ngajinya, ente tidak bisa beli Al-Quran kah? Dia bilang, Ustadz, bukan tidak bisa beli, bisa, tapi belinya di mana di sini ini? Akses toko yang menjual Qurannya tidak ada. Maka saya bilang, teman-teman, ayo kita kumpul duit, kita kumpul Quran, kita bagi mereka. Ternyata bapak-bapak, satu terima Quran, lain pada minta, Ustadz kami juga. Ya tidak mungkin saya bilang sama mereka tidak ada Al-Quran Pak. Saya harus menyemangati mereka. Saya bilang oke, nanti kita coba mencari. Banyak saudara-saudara kita di Jawa sana, mereka pasti punya kelebihan Al-Quran. Insya Allah mereka bisa bantu. Tahun 2010 saya pergi Jakarta. Itu awal saya jumpa dengan BWA. Ketika saya datang saya bilang apa? Saya sudah kenal direkturnya, Pak Ustadz Heru. Saya ada kapal, tapi saya mau wakafkan kapal ini. Loh, untuk apa diwakafkan kapal ini? Kita bikin kapal dakwah saja. Tolong supaya dicari vendor, para wakif bisa perbaiki kapal ini, kemudian kita dakwah keliling dengan kapal ini. Syukur kita bawa Al-Quran, karena di daerah sana banyak kesulitan Al-Quran. Pada waktu itu Badan Wakaf jawab saya, Ustadz bisa, tapi kita ini baru di seputar Jawa ini. Paling-paling cuma 500.000 Quran. Saya bilang tidak apa-apa,
Saya bilang, Mas, kenapa tidak bikin yang banyak? Kesulitan kita distribusi, kumpulnya gampang, baginya yang susah. Saya bilang, saya siap bagi. Dia tanya sama saya, siapa yang jadi kapten itu kapal? Saya bilang, nanti saya jadi kapten aja. Gitu bapak-bapak, begini-gini kapten juga ini Pak. Jadi kita bikin kapal, kasih gubah di atasnya, lewat ke sana. Kita waktu itu tahun 2013 launching di Tanjung Priuk, KPLP Tanjung Priuk yang melepas. Wah, pelayaran perdana kami dikawal oleh Polo Air. Wah, luar biasa Pak, subhanallah. Itu kepala wakil Polo Air itu tanya sama saya, Ustadz, kalau kapal semewah ini sampai di NTT dicemburui tidak oleh umat Kristen? Saya bilang, mereka tidak akan cemburu. Kenapa? Kalau mereka tahu bilang ini punya Ustadz Arif, dia tidak cemburu. Kenapa begitu? Saya juga bantu mereka Pak. Di kampung-kampung Kristen itu Pak, kita punya kegiatan-kegiatan sosial bantu mereka. Termasuk antara lain misalnya ada air bersih Pak. Kita bikin proyek air bersih. Salah satunya Pak di kampung daerah Timor, di Timor Tengah Selatan, di pedalaman dekat Timor Leste Pak. Saya datang ke sana Pak, tidak ada air bersih di sana. Kami mau sholat ini terpaksa wudhu dengan aqua yang kita bawa Pak. Jam sholat mereka tidak sholat. Teman-teman itu menonton kita, itu saudara-saudara muslim itu. Saya dengan teman-teman yang datang dari kota tadi kami sholat. Selesai sholat saya tanya mereka, kenapa sampean tadi tidak sholat dengan kami? Dia senyum-senyum saja Pak. Nanti sebentar sholat asar juga demikian, dia tidak sholat. Saya tanya lagi, kenapa ente tidak sholat tadi? Dia sambil malu-malu, dia bilang, saya Ustadz, ini kita ini mohon maaf ini malam tidur dengan istri tapi belum mandi junub ini. Kenapa belum mandi junub? Tidak ada air Ustadz. Tadi yang di jerigen saya lihat, Ustadz, jerigen itu untuk minum. Mandi dulu lah sampean, nanti baru ambil lagi. Ustadz, jauh, ayo dengan saya bawa sepeda motor kita ambil. Ustadz, tidak ada jalan ke sana tuh, naik gunung turun gunung itu. Berapa jauhnya? 5 kilometer. Oke, besok pagi kita pergi lihat. Benar Pak, naik gunung turun gunung 5 kilo Pak. Saya pulang cari sinyal, naik di atas pohon pada waktu itu Pak. Telepon ke teman-teman di badan wakaf, tolong utus orang datang survei. Di sini ada proyek, kita bisa bikin air bersih untuk bantu umat di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 2019 kita bisa bangun air bersih di sana. Siapa yang menikmati? Ternyata di kampung itu, di sekitar itu ada beberapa kampung dengan jumlah penduduk 2000 jiwa lebih. Umat Islam cuma 800 jiwa. Berarti mayoritasnya adalah umat Kristen. Mereka menikmati wakaf itu. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan dakwah seperti ini, di mana kita menebarkan kebaikan-kebaikan, inilah yang bisa membawa dakwah kita bisa bertahan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebaikan akan berpulang pada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan akan berpulang pada dirimu sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kembangkan di daerah di sana adalah bagaimana supaya berjuang ini terus bersedekah. Saya di tahun 2002 bangun pesantren Pak Ustaz. Pesantren gratis, tidak bayar. Boleh, bapak ibu-ibu anaknya mau sekolah di sana boleh. Ada yang mau dikirim ke NTT bisa Pak. Ada SMP dan madrasah aliyah gratis Pak. Ya. Dari mana uangnya? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada donatur tetap di sana. Tidak mengumpulkan uang dari masyarakat. Ya, membiayai anak makan 3 kali sehari dari apa yang kita lakukan. Hasil menanam di kebun kita makan bareng, mencari di laut kita makan bareng. Begitu bapak-bapak sekalian. Ini yang kami lakukan. Maka kepedulian ini ketika BWA pergi ke tempat saya, mereka melihat, Ustadz ini kenapa bangunannya reot begini ini, mau roboh ini. Saya bilang belum bisa bangun ini, kita masih uangnya untuk makan saja ini. Sehingga BWA bikin proyek renovasi bangunan madrasah di pesantren saya. Itulah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya datang malam hari ini, saya juga dengar di masjid ini pernah berwakaf melalui BWA, termasuk ini Al-Qur'an ini, subhanallah luar biasa Bapak-bapak. Tanpa Bapak Ibu, Al-Qur'an ini tidak sampai di sana. Saya juga heran dengan orang BWA ini. Ini dulu, waktu dulu itu dihargai 100.000 dulu. Sekarang sudah 150 Mas ya? Sudah berapa sekarang? Wakafnya berapa? Ya, sekarang 150.000.
Coba kita bayangkan apa 150.000 ini bisa sampai Maluku, bisa sampai di penerima manfaat. Luar biasa. Ini sudah biaya cetak, sudah biaya, mereka punya biaya nazir ini, mereka ini adalah nazir wakaf. Saya juga membiayai kapal untuk keliling ngantar Al-Quran. Sudah dari sini nih Pak. Tapi subhanallah, ini disebabkan karena kita bareng-bareng, kita banyak. Maka mereka bikin proyek besar-besaran. Dulu BWA itu cuma sedikit saja Al-Qurannya. Ketika saya gabung tahun 2014, saya bisa distribusi 1000 Quran. Mereka terpanggil, terinspirasi, bikin proyek semakin besar. 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 100.000. Sekarang malah sampai 150.000 Pak. Saya sendiri sudah mengantarkan Al-Quran ke setiap rumah kaum muslimin itu sebanyak 700.000 Al-Quran Bapak-Bapak sekalian. Subhanallah, boleh jadi itu bagian dari Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu. Maka sebelumnya lagi saya sampaikan lagi terima kasih banyak, matur nuwun. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan bisa bersilaturahim juga ke tempat saya. Bisa Bapak Ibu? Ya, kalau tidak sempat dengan fisik, ya kirim sedekah ke sana. Ya, sedekah tidak akan membuat kita miskin, sedekah tidak akan membuat kita susah. Justru sedekah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sedekah itu dilipat gandakan pahala dan diampunkan kita dari dosa-dosa. Maka Allah menantang kita, in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang sebaik-baiknya pinjaman, yudha'ifhu lakum, Allah akan ganti pinjaman itu dan melipat gandakan pahalanya, wa yaghfir lakum, dan mengampunkan kalian dari segala dosa-dosa. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah mungkin ini sudah menjadi gaya hidup saya, bahwa dengan berwakaf ini kita mencoba membangun perjuangan di sana. Dan ternyata wakaf adalah salah satu aset umat Islam yang disyariatkan untuk membangun seluruh alam semesta ini. Subhanallah, luar biasa. Itulah Bapak Ibu, sehingga saya datang ini sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa berjumpa. Kalau Bapak Ibu juga berkesempatan, saya mengajak, ayo terus bersedekah. Bukan ke NTT saja. Ini luar biasa, Badan Wakaf Al-Quran punya 300 lebih proyek di seluruh Indonesia. Mau ke Papua ada, ke Aceh ada, ke Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Bapak Ibu, kalau wakaf kita ada di mana-mana. Masya Allah, wakaf itu adalah amal jariah, pahalanya mengalir terus. Kalau kita sudah mati, dalam kubur juga tetap dapat pahala. Berasal dari berbagai tempat, tempat yang orangnya menderita, orang yang menderita berdoa dan mendoakan untuk kita. Subhanallah. Begitulah kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Doakan supaya saya sehat, perjalanan masih panjang. Ini rencananya 20 hari selama Ramadan. Besok selesai dari sini ke Surabaya, terus ke Batam, pulang dari Batam ke Bandung, Bogor, Tangerang, Kerawang, baru saya pulang. Sebelum Ramadan kemarin tahrib juga 20 hari. Saya kemarin bawa istri Pak, tapi istrinya tidak bisa terbang karena sedang mengandung. Akhirnya terpaksa melahirkan di Tangerang Pak kemarin. Masya Allah. Jadi seperti itu perjalanan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga pada waktu yang lain kita bisa jumpa lagi di masjid ini. Masjid apa nih Pak? At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, desa apa tadi? Desa Gumeno. Gumeno. Ya. Desa Gumeno ya. Ya. Masjid ya, Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan bisa jumpa meneh Bapak Ibu. Kalau tidak jumpa di dunia, semoga kita sama-sama berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya menutupinya dengan doa. Marilah kita mengaminkan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhil a'mal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.